Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik karunia dan hidayahnya pada kita, terutama kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan dengan kesehatan itulah kita masih dapat berjumpa kembali di channel Edukasi Perminyakan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita. Semoga kita yang selalu bersalawat pada Rasulullah SAW senantiasa kita lantunkan salawatnya, kita akan mendapatkan manfaat dari Rasulullah SAW kelak dalam dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kita bertemu. Nah, kali ini kami masih melanjutkan yaitu edisi apa yang sudah kita ini kan, ini adalah edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat dari subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Ini apa? Ada hubungannya dengan ada pertanyaan dari subscriber kita tentang YouTube yang sudah kami tayangkan. Ini apa yang ditanyakan, yuk kita lihat ke layar kita. Nah, ini jadi edisi yang keempat ini, jadi ini adalah yang keempat. Ya, jadi subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Ya, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Jadi kalau ada adik-adik yang di lapangan yang masih kuliah atau gimana, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan kepada kami. Kalau dia singkat langsung saya jawab. Kalau perlu uraian saya akan buatkan video. Oke, siapa yang pertanyaan? Nah, ini apa dulu? Apa yang ditanyakan itu? Tentang apa sih? Nah, yang ditanyakan itu adalah tentang rumus pressure hidrostatik atau biasa disingkat dengan pH, pressure hidrostatik. Itu yang dalam PSI ya. Ini ada dua. Ada yang dalam KST, ada yang dalam PSI. Oke. Nah, kemudian siapa yang bertanya? Nah, ini kita yang bertanya ini namanya adalah Jatilion Samkat ya. Jatilion Samtratul Paresi Samkatnya. Ini ya yang bertanya. Nah, ini yang bertanya kepada kita. Ini adalah dia sudah bekerja, alhamdulillah, dengan tayangan YouTube kita. Ada sesuatu yang belum dipahami, inilah dalam kata ini. Dan penjelasan ini mudah-mudahan juga berguna bagi adik-adik yang lain ya, bagi rekan kerja yang lain atau yang kuliah. Nah, bagaimana komunikasi dengan subscriber kita, Anda Jatilion ini? Pertanyaannya adalah, Pak, angka 833 itu dari mana? Yang ditanyakan. Kemudian, dan satuannya apa? Jadi yang ditanyakan 8,33 itu dari mana? Dan satuannya apa? Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang ditonton oleh Nanda Jati ini adalah ini ya, tentang cara membaca barcode chart. Ini yang ditanyakan ini. Di sini apa yang saya jelaskan nanti kita bisa lihat. Nah, ini cara baca barcode chart. Ya, ini alhamdulillah sudah ditonton oleh 3,1 ribu ya kali ditonton. Ini kita tayangkan 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu. Kalau ada yang mau lihat ini bisa silakan. Nah, kemudian kita tonton videonya. Oke, kita tonton video apa yang ditonton oleh subscriber kita ini. Nah, pendapat YouTube yang lainnya mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Nah, di sini ya, ini saya tunjukin ya. Di sini katanya ring statiknya adalah 500. Ring statik adalah 500 psi. Kemudian ring diferensialnya adalah 300 pH2. Kemudian ring temperaturnya adalah 200 derajat Fahrenheit. Nah, bagaimana kita membaca ini? Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini ada dua metode. Nah, baik. Jadi video tentang ini yang ditonton oleh Angga Jati ini. Nah, kita langsung saja ke menit ke 16.35. Kita langsung saja ke sini. Nah, kita sini. Coba kita perhatikan ini.
Kemudian yang ingin saya katakan juga ada satuan inti 20. Sebetulnya apa inti A2A itu? Ada satuan tekanan yang lebih kecil. Satuan tekanan yang lebih kecil. Nah, ini aja. Kita dapat data tadi berapa PSI tadi? 12 inti H2. Apa 12 inti H2 itu kalau kita masukkan ke dalam satuan PSI? Nah, coba kita bandingkan dengan satuan PSI ya. Nah, pH kita mengatakan 0,052 kali densitas ini dalam ppb per galon dikali height dalam feet. Nah, ini kita masukkan 0,052 dikali 8,33 dikali H ini dalam feet. Itu dalam feetnya 12 tadi ini ya 12. Tapi ini inti. Nah, itu supaya dalam feet dibagi 12. Nah, rupanya pas satu feet gitu ya, dibagi 12 ini supaya maksudnya satuannya menjadi feet. Nah, kemudian kita kalikan. (0,52 kali 8,33 dikali 1 sama dengan 0,433. 0,433 kalau mau ini PSI. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube saya memberikan penjelasan apa 12 inti H2O itu kalau kita jadikan ke PSI hanya 0,4332 PSI. Makanya untuk satuan diferensial itu tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan satuan PSI. Kalau satuan PSI begitu saja hanya 0,4. Nah, jadi inti H2O ini adalah satuan tekanan yang lebih kecil. Jadi ibaratkan kita mau menimbang apa ya? Kalau PSI itu menimbang keras, tapi kalau H2O itu inti H2O itu untuk menimbang emas, gitu ya. Jadi satuan tekanan yang lebih kecil. Coba ya ini kalau hanya 12 inti H2O. Nah, kita skip dulu, kita tahan dulu videonya. Itu yang sudah saya jelaskan tentang apa pressure hidrostatis ya. Ini pada waktu kapan ini kita menjelaskan ini adalah tentang mungkin ada yang belum nonton. Ini adalah tentang perbedaan tekanan ya. Ini kalau ada orifice splitting di sini katakanlah di sini ada orifice splitting ya. Nah, di sini ada carbon cut-nya. Carbon cut yang ada kertas-cutnya di sini coba aja dulu ini dihubungkan ke downstream ini ke upstreamnya. Nah, yang dan di sini itu dipasang apa? Orifice split. Nah, orifice split ini bermacam-macam lubangnya, misalkan 6 kali 2 inci atau 6 kali 1 inci, tergantung diameter pipanya berapa ini. Nah, yang dimaksud perbedaan tekanan itu untuk H2O itu adalah perbedaan antara tekanan upstream, ini up, ini down. Nah, itulah di dalam di situ didapatkan 12 inci H2O. Nah, artinya perbedaan up dengan down itu 12 inci H2O. Nah, kemudian saya jelaskan kalau 12 inci H2O ini berapa PSI. Nah, itulah tadi dapatnya hanya 0,433 PSI. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah ada rumus 8,33. Ini dari mana? Ini dari mana? Nah, ini yang ditanyakan. Dan satuannya apa? Sebetulnya kalau satuan tadi sudah ada, saya jelaskan itu adalah ppg. Nah, mungkin ppg ini belum jelas ya. ppg itu apa? ppg, pound per galon. Jadi ini pound per galon. Nah, ini satuannya. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih rinci lagi supaya lebih jelas ya. Oke. Ini adalah tekanan ya. Jadi saya akan menjelaskan 833 ini dari ini. Ini adalah masalah tekanan. Jadi pH ya. pH atau pressure hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa? Oleh densitas cairan dan dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, jadi apa? Saya ulang lagi ya. Jadi pressure hidrostatis itu ini katakanlah ada pipa ataupun tangki ataupun apa yang
maksud itu adalah pressure hidrostatis, tekanan yang diakibatkan oleh adanya cairan di sini. Kalau ini cairan, tekanan di dasar ini yang dipengaruhi oleh dua hal, ya. Oleh densitas cairan ini sama ketinggian, dan tidak dipengaruhi oleh luas penampang kalau tekanan. Jadi dua hal inilah yang mempengaruhi densitas dan ketinggian cairannya. Semakin densitasnya semakin tinggi, maka tekanannya makin tinggi. Semakin tinggi cairannya, tekanan makin tinggi juga. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah 8,33 tadi. 8,33 ini adalah densitas. Nah, kalau kita bicara densitas, nah kita ambil dulu densitas air. Densitas air itu adalah sama dengan 1 kg per liter. Nah, ini dasarnya. Dan ini kalau kita lihat catatan juga, 1 kg per liter air itu pada saat 4 derajat Celcius. Nah, artinya dalam kondisi dingin sebetulnya ini. Nah, dari sinilah satuan ini dikonversi ke satuan pound per galon. Nah, yuk kita biar paham juga bagaimana untuk konversinya adalah kilogram per liter ya. Nah, ini kita konversi ke satuan pound per galon. Nah, bagaimana kita mengkonversinya? Yuk kita lihat ya. Cara mengkonversi seperti ini. Kita satuan tekanan ini di kilogram kita tidak butuh. Artinya mau kita hilangkan. Kilogramnya kita supaya dia hilang, kita letakkan di bawah kalau ini di atas. Nah, kita hubungkan dengan apa yang kita butuhkan? Tekanannya itu adalah dalam perat ya, satuan peratnya adalah kilogram. Perat yang kita butuhkan adalah dalam pound, LB, pound. Nah, ini kita hubungkan. Nah, 1 kilogram itu sama dengan, ya ini ketentuan, sama dengan 2,2046. Menjauhkan dikit, 2046 ribet. Nah, ini, jadi kalau ini satuan ini dikalikan dengan ini kan 1 kilogram itu sama dengan 2,2046 ribu. Ini 1, jadi tidak mempengaruhi hasil. Kemudian, ini kalau katakanlah 1 ya, ini 1 kilogram. Nah, apalagi satuan yang tidak kita butuhkan, yaitu liter. Liter ada di bawah, jadi ini kita naikkan, dia letakkan di atas. Kita hubungkan dengan apa? Yang kita butuhkan adalah galon. Nah, galon. Satu ketentuan adalah 1 galon sama dengan 3,7853 liter. Nah, ini ketentuan. Ya, ini adalah suatu ketentuan. Nah, maka dari itu kalau kita hilangkan satuan-satuannya kita bereskan, kilogram hilang, ini dengan ini, liternya juga ini dengan ini hilang. Tinggal apa satuannya? Tinggal pound galon. Nah, jadi di sini jadinya satuannya tinggal pound per galon. Nah, inilah yang disingkat dengan ppg, pound per galon. Nah, tinggal kita kalikan. Di sini 1, di sini 1. Jadi artinya tidak perlu dibagi ya kalau dengan 1. Jadi tinggal kita kalikan 2,2046 dikali 3,7853. Nah, ini apa hasilnya? Kita coba lihat hasilnya. 2,2046 dikali 3,7853 sama dengan 8,345. Nah, ini yang sebetulnya angka yang sesungguhnya ya kalau kita ambil dari konversi. Tapi ketentuan umum ya oleh ilmuwan kita dibuat 1 kilogram per liter itu sama dengan 8,33 pound per galon. Nah, inilah ini jadinya ya. Jadi kalau hasil yang sesungguhnya adalah ini 8,345. Jadi ditetapkan 8,33. Oke. Oke. Baik. Kemudian sekalian, ya ini untuk tambahan juga ya. Saya akan menjelaskan masalah satuan PSI. Biar lebih ada tambahan pengetahuan lah ya. Biar ada tambahan pengetahuan. Saya sangat senang ya dengan adik Liam ini. Kenapa senang? Karena dia tidak hanya mendengarkan dan menerima saja, tapi dia lebih kritis.
menanyakan 8,33 ini dari mana. Nah, baik ya, kemudian akan saya uraikan juga bagaimana pH. Baik, jadi saya akan mencoba uraikan ya, pressure hidrostatis ya, pH. Itu sama dengan densitas kali H. Ketinggian. Densitas itu cairannya, berapa densitasnya, H ini ketinggian daripada cairannya. Ini tadi. Nah, ini densitasnya berapa, tingginya berapa. H-nya. Itu yang mempengaruhi tekanan. Oke. Nah, ini satuannya, ya. Satuan densitas adalah, kalau untuk PSI, kita ke PSI dulu ya. PSI aja lah. Densitasnya adalah pound per galon. Oke. Ininya, ketinggiannya ini adalah dalam feet. Nah, ini satuan yang ada. Nah, nanti kita ketemu dengan rumusnya. Itu ada angka 0,052. Rumus hidrostatik itu adalah untuk PSI ya, untuk PSI itu adalah 0,052 dikali densitas dikali height. Densitas dalam pound per galon, kemudian H-nya dalam feet, jadinya PSI. Nah, bagaimana bisa menjadi PSI? Satuan ini ya, densitas tadi itu dalam pound per galon. Kemudian ini dikali dengan H dalam feet. Jadi pound feet per galon. Nah, satuan ini mau kita jadikan ke satuan PSI. Satuan PSI itu apa? Pound per inci kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu mana yang harus kita hilangkan? Poundnya jangan dihilangkan. Yang perlu kita hilangkan adalah feet sama galon. Soalnya yang kita butuhkan adalah pound inci kuadrat. Oke, kita hilangkan dulu galon. Galon ini kita letakkan di atas supaya dia hilang. Nah, kalau begitu ini kita hubungkan dengan apa? Dengan feet kubik. Feet kubik. Nah, 1 feet kubik berapa galon gitu ya. Nah, ini ya saya tidak pernah ingat 1 kubik feet itu sama dengan berapa galon, tapi ini sebetulnya bisa kita cari ya sahabat-sahabat ya. Saya tidak pernah ingat, tapi yang penting kita tahu dengan dasarnya saja lah. Gitu. Dasarnya apa? 1 feet itu sama dengan 30,48 centimeter ya. Ini ya. Ini ketentuan. Dari mana 30? 1 feet itu adalah sama dengan 12 inci. 1 feet sama dengan 12 inci. 1 inci itu adalah 2,54 cm. Nah, jadi 12 dikali 2,54 adalah 30,48. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah satuan volume. Kalau begitu, satuan volumenya di sini jadi kita jadikan feet pangkat 3. Pangkat 3. Nah, kalau begitu ini kita angkatkan 3 juga, 30. Nah, sebelumnya ini kita inikan dulu ya. Kita sederhanakan dulu karena kita mau ke feet. Nah, jadi ini kita jadikan dulu. 3, ini bisa saya tulis 3,048 desimeter. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian kita pangkatkan 3 supaya dia menjadi volume. Feet pangkat 3 sama dengan 3,048 pangkat 3 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter ini apa? Desimeter ini sama dengan liter. Sama. Oke. Nah, kita hitung. 3,048 pangkat 3 itu berapa? Kita cari dulu. 3,048 kali 3,048 kali 3,048 sama dengan 28, ini sama dengan 28,3168 liter. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Sekarang, sedangkan 1 galon sama dengan 3,7853. Nah, kalau begitu kita sudah tahu. Jadi kalau gitu 1 feet kubik sama dengan
0,3168 dibagi dengan 3,7853 sama dengan berapa? Nah, hitung dulu ya. Ini biar adik-adik tahu lah ya. Jadi 28,3168 dibagi 3,7853. Dapatnya 7,8 sama dengan 7,4807. Nah, jadi di sini 1 kubik feet itu sama dengan 7,484807. Nah, ini sudah dapat kita. Jadi 1 feet kubik sama dengan 7,4847. Ini sudah dapat. Nah, kemudian apalagi yang mau kita ini hilangkan? Ini pangkat 30 mol. Nah, ini kita inikan lagi, hubungan lagi apa namanya? Satuan feet dengan inci. Nah, kalau gitu yang kita butuhkan adalah inci kuadrat. Inci kuadrat ini dengan tentunya feet pangkat 2 juga, pangkat 2. Gitu ya. Feet pangkat 2. Jadi 1 feet pangkat 2 dengan inci kuadrat. Nah, kita tahu 1 feet itu sama dengan 12 inci. Kalau dikuadratkan, ini 1 feet kuadrat sama dengan 144. 12 kali 12 betul ya? 12 kali 12. 144 ya? Ya, betul. 144. Sudah. Kalau sudah seperti ini ya, kita lihat nih. Kita hubungkan dengan ini feet. Ini feet pangkat 1. Ini feet pangkat 3. Ya. Nah, di bawah ada feet pangkat 3 nih. Ini bisa coret ini. Nah, habis ya. Kemudian galon. Ini galon. Habis. Tinggal angkanya saja. 7,4807 dibagi 144. Dapat langsung satuannya pon inci kuadrat. Nah, ini kita tinggal itu. 7,4807 dibagi 144 sama dengan 0, jadi ini sama dengan 0,0519. Nah, ini ya. Nah, inilah angka yang sesungguhnya. Padahal di rumusnya 0,052. Ini adalah hasil konversi dari satuan pon feet per galon menjadi pon per inci kuadrat atau sama dengan PSI. Inilah hasil konversi 0,052. Nah, yang kita cari tadi adalah 0,0519. Nah, sama ilmuwan dibuat adalah ini menjadi 0,052. Dapatlah kita ya. Nah, ini ya Leon tadi ya. Jadi itulah hasilnya. Jadi saya sangat senang sekali pada Leon ini yang cukup juga lah ya. Kritis. Nah, jadi lebih bagus begitu kalau ada angka-angka itu ditanyakan dari mana ini. Jangan kita hanya terima saja. Inilah hasilnya. Jadi rumus tekanan itulah asal-asalnya gitu ya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan. Kami tunggu. Dan nanti kalau dia panjang kita baca lagi di sini. Yang mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga bagi saya dengan usia saya ini dan dengan masih mengolah angka-angka ini, insya Allah otak saya itu makin enak lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan jauh lah dari itu. Itu yang saya sangat senang dengan kita mengelola angka-angka. Rumus-rumus lah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila kami walgaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.